Dan bahwasanya tanda cinta kepada Nabi SAW bukan saja sekali setahun, tapi sepanjang hidup kita. Ya, selama nyawa ini masih ada di dalam diri kita, ya, hendaknya kita selalu berusaha menegakkan sunnah dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jamaah maghrib rahimakumullah. Ya, kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir dan tadabbur kita dalam surah-surah pendek di dalam juz Amma, di mana kita telah sampai pada surah yang mulia, ya, surah yang menggambarkan tentang gambaran hari kiamat, gambaran yang sangat dahsyat dan mengerikan di hari kiamat, yaitu surah Al-Zalzalah. Ya, surah Al-Zalzalah dari namanya saja menunjukkan bahwasanya isi surah ini dahsyat dan mengerikan. Disebabkan karena menggambarkan bagaimana keadaan manusia dan keadaan, ya, bumi dan apa yang ada di dalamnya ketika terjadi hari kiamat, hari berakhirnya masa di dunia ini dan berpindahnya manusia dari alam dunia menuju alam akhirat. Maka surah yang mulia ini menggambarkan tentang bagaimana kondisi hari kiamat. Al-Zalzalah artinya goncangan yang sangat dahsyat. Ya, di mana pada hari kiamat nanti sebelum terjadinya kiamat yang sebenarnya, bumi ini digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum, ya, terjadi berbagai macam peristiwa di hari akhir tersebut. Ya. Sebelum kita bahas tafsirnya, kita menyebutkan dulu keutamaan dari surah ini. Ya. Sebenarnya tidak ada keutamaan khusus yang menyebutkan secara detail dari surah yang mulia ini. Namun ada sebuah riwayat, ya, bahwasanya Nabi SAW pernah membaca surah Al-Zalzalah ini dalam sholat subuh pada setiap rakaatnya. Jadi 2 rakaat. Rakaat pertama Nabi membaca surah ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan rakaat kedua Nabi mengulanginya lagi. Nabi membaca lagi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini menunjukkan di antara hukum fikih bahwasanya dibolehkan kita membaca surah yang sama pada rakaat yang berbeda. Ya, jadi kalau kita baca rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua juga Qul huwallah, sah, ya, salat kita. Ya, tidak ada masalah. Ya, karena dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah membaca dalam rakaat salat subuh surah yang mulia ini pada 2 rakaat salat tersebut. Nih. Kemudian ketika diturunkan surah yang mulia ini, firman Allah Subhanahu wa taala, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq sedang duduk, lalu ia menangis. Ya. Rasulullah bertanya kepadanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai Abu Bakar? Ya. Maka Abu Bakar menjawab, surah inilah yang membuatku menangis. Ya. Rasulullah SAW pun bersabda, seandainya kalian tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa hingga Allah tidak perlu memberikan ampunan bagi kalian, tentulah Dia akan menciptakan umat yang berbuat kesalahan dan melakukan perbuatan dosa, lalu Dia memberikan ampunan bagi mereka. Apa maksudnya? Maksudnya Rasulullah menganggap, Allah Ta'ala alam, Rasulullah menganggap bahwasanya tangisan Abu Bakar ini disebabkan karena dia mengingat dosa-dosanya dan dia mengingat keadaan hari kiamat itu yang dimana dibalas segala macam amal perbuatan sekecil apapun. Maka Abu Bakar mengingat dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia adalah orang yang paling sedikit dosanya. Ya, namun Nabi menghiburnya bahwasanya tidak ada manusia yang tidak berdosa, wahai Abu Bakar, yang sesungguhnya selama hamba itu bertobat kepadanya, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Dan surah ini tergolong surah Madaniyah, meskipun sebagian ulama berbeda pendapat apakah surah ini surah Makkiyah, karena rata-rata ciri-ciri surah Makkiyah itu, ya, surah-surah yang turunkan sebelum Nabi berhijrah berisikan tentang gambaran hari kiamat. Ya, maka sebagian ulama mengatakan surah ini tergolong surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah.
Namun pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam bahwasanya surah ini tergolong surah Madaniyah, surah yang diturunkan kepada Nabi SAW sesudah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Sebelum saya menjelaskan tafsirnya, ya, arahkan pikiran kita sekarang, ya, seakan-akan kita berada pada keadaan tersebut, ya, agar kita lebih meresapi makna dan kandungan dari isi surah yang mulia ini. Ya, sekarang tinggalkan, ya, ketika membahas masalah-masalah seperti ini, tinggalkan dulu pikiran-pikiran dunia kita, dan seakan-akan kita berada pada hari yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan ini, agar kemudian hati kita lebih meresapi apa yang terkandung di dalam surah yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, segoncang-goncangnya. Ya. Idza zulzilatil ardu. Diulang lagi, zilzalah. Kata-kata terakhir ini, zilzalah, menunjukkan bahwasanya bukan saja goncangan yang biasa, tapi goncangan yang sangat dahsyat yang tidak pernah dijumpai oleh manusia. Ya. Kalau kita mendengarkan berita, ya, beberapa tahun yang lalu, ya, di negeri kita, ya, goncangan atau gempa yang paling dahsyat yaitu gempa di Aceh yang menyebabkan tsunami, ya, sekitar, ya, 9, sekian skala Richter. Itu sangat mengguncangkan dan sangat menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia, negeri kita. Namun bayangkan pada saat hari itu Allah mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Jadi kata-kata zilzalaha, ya, di ayat yang terakhir ini pada awal ayat menunjukkan bahwasanya digoncangkan dengan sangat keras, ya, sehingga pengaruh dari goncangan atau gempa yang sangat keras tersebut menyebabkan beberapa hal. Ya, di ayat yang lain Allah mengatakan, ya, di surah Al-Hajj, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Ya, wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. "Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim." Ya, sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar. Allah mengatakan syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan pada saat itu adalah goncangan dan kejadian yang sangat besar. Ya, sehingga menyebabkan apa? Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu kalian akan melihat semua perempuan yang menyusui meninggalkan semua anak-anak yang disusuinya. Ya, subhanallah. Ketika, ya, kita melihat bagaimana orang ibu-ibu itu mana mungkin meninggalkan anak-anaknya yang masih bayi, apalagi masih menyusui, masih menetek. Tidak ada ibu yang rela meninggalkan anaknya pada saat masih menyusui, masih lucu-lucunya. Ya, apalagi rasa kasih sayang yang Allah masukkan di dalam hati seorang ibu membuat dia tidak mau kalau anaknya terluka sedikit pun. Ya, tapi pada hari itu saking dahsyatnya goncangan tersebut, Allah mengatakan, "Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at." Pada hari itu engkau akan melihat semua perempuan akan membuang bayi-bayi yang disusuinya, karena mereka sangat kaget, ya, dan merasakan kedahsyatan goncangan dan gempa tersebut. Ya, sampai-sampai anaknya dibiarkan saja dan tidak diperdulikan, anaknya menangis dan merengek dan dia buang saja begitu saja. Ya, karena akibat goncangan yang sangat dahsyat tersebut. Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha." Sampai perempuan yang hamil akan keguguran disebabkan karena goncangan tersebut. Ya, "Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara." Dan engkau akan melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Ya, disebabkan karena keadaan mereka yang tidak tahu lagi mau kemana. Ya, tidak tahu lagi. Ya, kita saja melihat bagaimana kalau ada terjadi musibah, kebakaran misalnya, ya, atau banjir atau tsunami, semua manusia panik. Tapi kepanikan manusia pada saat itu tidak ada lagi yang bisa menyebutkan, ya, saking paniknya. Ya, sehingga Allah mengatakan, "Wa taron nasa sukara."
engkau akan melihat manusia seperti dalam keadaan mabuk padahal mereka tidak mabuk. Iya, wa ma hum bisukhara walakin adzaballahi syadid. Akan tetapi azab Allah itu sangatlah pedih. Iya. Sehingga goncangan tersebut, ini yang pertama, pengaruh yang pertama dari goncangan yang sangat dahsyat tersebut. Yang kedua, pengaruh dari goncangan ini Allah mengatakan wa taral arda hamidatan. Ya, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kalian melihat gunung yang sangat kokoh yang tidak pernah bergoyang, pada saat itu berjalan seperti awan, bergeser dari tempatnya. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida. Pada saat itu bumi dan gunung digoncangkan sekali goncangan. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Pada saat itu terjadilah hari kiamat yang sebenar-benarnya. Ya, subhanallah. Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an mumbatha. Dan gunung-gunung dia hancur-hancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu seperti debu yang berterbangan. Ya. Jadi gunung itu, ya, beberapa ayat menceritakan di dalam Al-Quran pertama digoncangkan dulu. Ya, setelah digoncangkan, diangkat dari tempatnya, kemudian dibenturkan antara satu gunung dengan gunung yang lain. Barulah setelah itu, setelah dibenturkan gunung dengan gunung, jadilah dia debu yang berterbangan. Kemudian dibawa seperti angin, ya, seperti kapas yang terbang, ya, dengan ringannya seperti itu. Nah, subhanallah, pemandangan yang sangat mengerikan. Ya, kemudian, ya, di antara pengaruh dari goncangan tersebut, dari zilzal, dari goncangan yang sangat dahsyat tersebut, Allah mengatakan wa akhrajatil ardu athqalaha. Engkau akan melihat bumi mengeluarkan semua yang ada di dalamnya. Ya, subhanallah. Jadi bumi ini di dalamnya sudah banyak sekali bebannya. Andaikan dia mungkin bisa berbicara, dia akan mengeluhkan bagaimana beratnya bebannya ini. Karena bayangkan, ya, mayat-mayat, ya, barang-barang, ya, tambang yang tertanam di dalamnya, ya, sangat banyak. Makanya para ulama tafsir menafsirkan apa maksud dari bumi yang mengeluarkan beban yang seberat-beratnya. Pendapat yang pertama bahwasanya beban yang berat tersebut adalah mayat-mayat yang telah dikubur dari zaman Nabi Adam sampai, ya, hari terakhir tersebut. Ya, saking banyaknya mayat yang dikubur, ya, kemudian menjadikan bumi itu terasa berat dan mengeluarkan semua mayat-mayat tersebut di hari kiamat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya maksud dari beban yang berat yang dikeluarkan oleh bumi adalah, ya, benda-benda berharga seperti emas, perak, ya, ya, dan benda-benda yang lainnya yang diperebutkan manusia di zaman sekarang. Namun pada hari itu karena keadaan yang sangat mengerikan, manusia tidak peduli lagi dan tidak ada lagi yang memikirkan masalah harta. Ya, ketika mereka melihat, ya, semua isi bumi dikeluarkan dari dalam bumi ini, tidak ada lagi yang peduli, tidak ada lagi yang mau mengambil satupun dari emas yang keluar dari bumi tersebut, disebabkan karena keadaan yang, ya, sangat mengerikan. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Sehingga semua itu menyebabkan manusia mengatakan wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya apa yang terjadi dengan bumi ini. Ya, saking dahsyatnya mereka tidak tahu lagi mau kemana, dan saking paniknya mereka kemudian mengatakan ma laha, apa yang terjadi dengan bumi pada hari ini. Ya. Maka sebagian ulama tafsir, ya, berbeda pendapat siapa yang dimaksud dengan al-insan, manusia dalam ayat ini. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya manusia dalam ayat ini maksudnya orang-orang kafir, karena mereka tidak mempercayai adanya hari kiamat atau adanya hari kebangkitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, Allah mengatakan qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka orang-orang kafir berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, maksudnya kubur kami. Iya. Maka orang-orang beriman mengatakan hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah apa yang dikatakan oleh para rasul tersebut. Iya. Maka, iya,
manusia yang dalam ayat ini sebagian ulama mengatakan manusia yang kafir karena tidak mempercayai adanya hari kiamat. Tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan manusia dalam ayat ini mencakup orang-orang beriman juga. Ya, mencakup orang-orang beriman dan orang-orang kafir, disebabkan karena ya goncangan yang sangat dahsyat tersebut mengakibatkan mereka saling bertanya-tanya. Ya, saling bertanya-tanya apa yang terjadi dengan bumi pada hari ini. Karena pada hari tersebut semua yang tidak pernah terjadi semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua tanda-tanda kebesaran Allah di permukaan bumi ini tidak difungsikan lagi dan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Pertama, Allah mengatakan idza syamsu kuwirat, ya ketika matahari digulung. Ya, bayangkan kalau matahari yang sangat panas itu yang berjuta-juta kilometer dari bumi digulung oleh Allah pada hari kiamat. Ya, langit yang kita lihat tanpa tiang ini berdiri tanpa tiang. Ya, yang dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan sangat luar biasa. Allah mengatakan yauma takunus samaa'u kalmuhl, pada hari ketika langit itu seperti cairan tembaga yang meleleh. Di ayat yang lain Allah mengatakan yauma yauma qat'i sijil lil kutub, pada hari ketika ya langit ini digulung seperti kertas ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat yang lain Allah mengatakan idzas samaa'un fatarat, idzas samaa'un syaqqat, ketika langit ini terbelah dan dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Kita bisa bayangkan semua keadaan ini jemaah rahimakumullah. Ya. Ya, begitu dahsyatnya kejadian pada hari itu. Wa idzal husyirat, ketika binatang-binatang melata yang tadinya kita lihat semuanya bersembunyi di dalam hutan, semua keluar pada saat itu ke permukaan bumi dan berlari bersama manusia. Ya, begitupun bayi-bayi perempuan. Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, pada hari itu bayi-bayi perempuan ditanya karena dosa apakah mereka dibunuh. Ya. Subhanallah. Karena orang-orang Arab zaman jahiliyah itu diantara kebiasaannya mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Disebabkan karena kalau ada bayi perempuan lahir dianggap aib, kekurangan di tengah masyarakat. Maka ketika lahir dari perut atau rahim istrinya seorang bayi perempuan, maka mereka tidak segan-segan dan tidak ada perasaannya langsung mengubur hidup-hidup bayi perempuan tersebut. Makanya pada hari kiamat Allah mengatakan ya wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ya terhadap bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya nanti di hari kiamat dosa apakah mereka dibunuh. Iya. Maka ini semua menyebabkan manusia bertanya-tanya apa yang terjadi dengan bumi pada hari ini. Jemaah rahimakumullah. Iya. Dan pertanyaan ini tidak ada yang jawab. Karena mereka hanya saling bertanya tentang dirinya sendiri dan tidak ada lagi memperdulikan satu sama lain di antara mereka. Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, bahkan bukan saya saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya yang merupakan bagian dari darah dagingnya. Masing-masing memperhatikan diri mereka sendiri saja. Subhanallah. Iya. Wa sahibatihi wa bani, dengan istri dan anak-anaknya, tidak ada lagi memperdulikan nafsi-nafsi. Iya, masing-masing diri mereka sendiri yang mereka selamatkan. Ya, makanya ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ketika Nabi mengatakan manusia dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan telanjang, tidak disunat dan tidak memakai, tidak beralas kaki, tidak memakai sandal. Ya, maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau orang dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, telanjang, tidak disunat dan tidak dipakaikan sandal, maka tentu manusia akan melihat aurat satu sama lain. Maka Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, keadaan pada saat itu tidak bisa lagi membuat orang berbalik atau balik melihat di sampingnya. Tidak ada lagi pikirannya bahwasanya mengapa keadaan seperti ini orang tidak memakai pakaian. Tidak ada lagi orang saling mengintip dan tidak ada lagi orang saling memperhatikan di sampingnya dan di depannya, tidak ada. Ya, masing-masing fokus terhadap keadaan pada saat hari yang dahsyat tersebut. Jemaah rahimakumullah. Maka
Makanya tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali amalan soleh yang kita kerjakan. Ya. Makanya seorang salaf mengatakan, ya, aku melihat manusia di dunia ini ada saja sesuatu yang dicintainya, entah istrinya, entah hartanya, entah keluarganya, atau anak-anaknya. Ya. Namun aku melihat tidak ada yang menemaninya nanti di alam kubur dan di hari kiamat. Maka aku jadikan amalan solehku sebagai sesuatu yang aku cintai, karena dialah sebaik-baik pendamping di hari kiamat. Subhanallah. Maka manusia bertanya-tanya pada saat itu, namun tidak ada yang menjawab. Wa qala al-insanu ma laha. Kemudian Allah mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, bi anna rabbaka awhalaha, karena Tuhannya telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Ya. Di antara kejadian pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya bahwasanya Allah memerintahkannya untuk bergoncang dan untuk mengeluarkan isi perutnya. Ini pendapat yang pertama. Ya, maksudnya bumi menceritakan, menyampaikan beritanya, bumi menyampaikan pada hari itu bahwasanya Allah memerintahkannya untuk bergoncang dan mengeluarkan isi perutnya. Ya, semua yang ada di dalamnya. Pendapat yang kedua mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, maksudnya bumi akan menjadi saksi seluruh kebaikan dan keburukan yang dia lakukan di atasnya. Ya. Jadi bumi pada hari kiamat akan menjadi saksi terhadap kebaikan dan keburukan yang telah dilakukan di atasnya. Maka jemaah sekalian, di hari kiamat ini salah satu tanda-tanda kebesaran Allah dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia dapat membuat bumi berbicara dan menyampaikan kepada manusia terhadap apa yang terjadi di atasnya. Ya. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan di atasnya, keburukan-keburukan yang dilakukan di atasnya, semua akan tersampaikan di hari kiamat. Maka tentunya, ya, tempat yang kita laksanakan di Masjid Ar-Rahman ini, ya, tempat kita sekarang ini, ya, kita berharap semoga dia menyampaikan bahwasanya di tempat ini telah diadakan dulu taklim dan pengajian. Ya, karena menjadi saksi dari kiamat. Dan inilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebenarnya Maha Kuasa untuk menyampaikan kepada manusia bahwasanya kamu telah melakukan ini dan ini pada hari ini dan ini. Allah mengetahui semua. Ya, sampai daun saja yang jatuh di pedalaman hutan, satu daun saja yang jatuh Allah tahu. Tapi kenapa Allah menjadikan bumi sebagai saksi? Ada kitab-kitab catatan manusia, ada malaikat yang mencatat kebaikan. Itu sebagai bentuk kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi manusia mengatakan, ya Allah, ya kenapa kami dimasukkan ke dalam neraka? Apa buktinya ya Allah? Boleh jadi kalian melakukan kebaikan pada hari tersebut. Maka Allah jadikan semua yang ada di atasnya bersaksi di hari kiamat. Ya. Sampai-sampai jangankan bumi, ya, semua anggota tubuh kita kecuali mulut, tangan sampai kulit, Allah buat berbicara di hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, kepada Allah, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Bahkan kulit-kulit mereka dibuat berbicara oleh Allah. Allah mengatakan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ya, mereka heran pada saat melihat kulit mereka berbicara. Mereka mengatakan kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Jadi di antara kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan saja Allah menjadikan malaikat sebagai saksi atas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia di permukaan bumi, tapi semua benda-benda mati, semua benda-benda mati pun dijadikan bersaksi di hadapan Allah. Ya. Sampai-sampai di antara bentuk keadilan Allah di hari kiamat, ya, Allah mengatakan liyas'alas shadiqina an sidqihim. Ya, orang-orang yang jujur itu akan ditanya, para nabi akan ditanya, apakah kamu telah menyampaikan risalah, ya,
Tapi pada hari itu di antara bentuk keadilan Allah, Allah tetap bertanya kepada Nabi. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin. Kami akan bertanya kepada orang yang diutus kepadanya dan orang yang berada di zaman tersebut. Jadi ditanya Nabi, apakah kamu telah menyampaikan dakwah ini? Maka Nabi menyampaikan, saya telah menyampaikan ya Allah. Maka mana buktinya, mana saksinya? Padahal Allah sudah tahu bahwasanya Nabi telah menyampaikan risalah kenabian ini, dakwah ini. Tapi sebagai bentuk keadilan Allah supaya tidak ada lagi protes dari orang-orang kafir tersebut, Allah sampai menanyakan hal ini kembali kepada Nabi. Apakah kamu telah menyampaikannya? Dan mana saksinya? Didatangkanlah saksi-saksi dari kalangan Nabi dan Rasul. Nabi Nuh bersaksi bahwasanya Rasul telah menyampaikan kebaikan. Nabi-nabi yang lain bersaksi bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan kebaikan ini kepada manusia. Sampai-sampai Nabi ditanya, jemaah sekalian. Itu bentuk keadilan Allah. Kita kembali. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu manusia kesaksian bumi terhadap apa yang terjadi di atasnya. Maka di sini Ustaz kita menyebutkan bahwasanya dia bumi akan menyampaikan bahwasanya si A pernah berzina di atasnya, si B telah mencuri di atasnya, si C telah berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya di atasnya, atau sebaliknya ia akan menyampaikan bahwa si A telah sholat di atasnya dan bersedekah di atasnya. Makanya ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya disunnahkannya kita untuk sholat sunnah berpindah-pindah tempat, agar kemudian tempat-tempat kita sholat itu akan bersaksi nanti di hari kiamat bahwasanya si A telah pernah melaksanakan sholat sunnah di atasku ini. Jadi kalau kita sholat sunnah misalnya 4 rakaat, kita ketika 2 rakaat berikutnya kita bergeser sedikit, agar kemudian semakin banyak tempat yang menjadi saksi di hari kiamat bahwasanya dia telah menjadikan saya sholat, dia telah menjadikan saya menjadi tempat untuk beribadah di atasnya. Jamaah rahimakumullah. Jadi seperti itu. Jadi semua akan menjadi saksi di atasnya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya di antara sunnah beliau ketika melaksanakan atau merayakan hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, di antara sunnah beliau ketika pergi hendaknya melewati jalan lain. Jangan ketika pulang melewati jalan lain, jangan dilewati jalan yang telah dilalui ketika pergi ke tempat sholat. Jadi berbeda jalan ketika pergi dan berbeda jalan ketika pulang dari tempat sholat Id. Di antara hikmahnya agar kemudian semua tempat-tempat yang dilalui manusia berjalan itu menjadi saksi bahwasanya dia pernah telah lewat hamba-hamba yang beriman di atasnya, telah dilakukan ketaatan di atas tempat-tempat tersebut. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini. Jadi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Dan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bisa bersaksi, Allah jadikan semua saksi bahwasanya manusia telah melakukan kebaikan atau keburukan di atas bumi tersebut. Kemudian Allah mengatakan, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Sebelumnya Allah mengatakan bi anna rabbaka awhalaha. Bumi itu berbicara atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya bumi dan langit saja sangat taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan idzas sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ketika bumi itu terbelah atau langit itu terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan dia sangat taat kepada Tuhannya dan betul-betul dia taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya langit dan bumi saja begitu taatnya dengan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, lalu bagaimana lagi dengan kita? Kita manusia yang diberikan akal. Kita bukan benda mati. Kita diberikan pikiran. Yang kemudian kita memakai akal pikiran tersebut untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar kita beribadah kepada Allah.
Kalau bumi dan langit saja begitu taatnya dengan perintah Allah, lalu bagaimana lagi dengan kita, jamaah rahmatullah. Kalau Allah mengatakan yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan ashtatan. Ashtatan artinya berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok, diperlihatkan kepada mereka balasan dari semua perbuatannya. Orang-orang beriman akan melihat apa yang telah diperbuatnya di dunia. Begitupun dengan orang-orang kafir akan melihat. Dan inilah saat-saat yang paling menegangkan, jamaah rahimakumullah. Ketika Allah mengatakan liyuraw a'malahum, ketika disuruh untuk melihat amalannya. Subhanallah. Ketika orang-orang yang berdosa itu sudah dipersilahkan, silahkan untuk pergi melihat amalanmu, maka proses berjalannya saja, disuruhnya saja untuk pergi melihat amalan, balasan tersebut itu sudah menjadi siksa baginya. Bagaimana lagi jika dia sudah melihat betul-betul siksa tersebut? Jamaah rahimakumullah, wa na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wudi'al kitab, telah diletakkan kitab catatan tersebut, di mana disinilah penentuan manusia apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tersebut diletakkanlah kitab dan dilemparkanlah atau diberikanlah semua macam-macam catatan amalan manusia. Jamaah rahimakumullah. Makanya Allah mengatakan fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang-orang beriman ketika diberikan catatannya dari sebelah kanannya, dengan bangganya dia akan mengatakan di hadapan makhluk, inilah kitab catatanku. Lihatlah, inilah Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan saya dari siksanya dan mempersilahkan saya masuk ke dalam surga. Kita bisa bayangkan jemaah sekalian, ketika ada anak SD misalnya yang ranking 1, diberikan rapornya dan diumumkan dia adalah ranking 1 di kelasnya, kita akan lihat sampai tukang beca juga dikasih lihat, ini saya ranking 1 ini. Lihat sampai teman-temannya semua dikasih lihat, ini saya ranking 1. Bagaimana lagi kalau catatan rapor tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kitab catatan tersebut menentukan kebahagiaan kita selama-lamanya. Jamaah rahimakumullah. Maka disinilah saat yang paling menegangkan. Kalau kita lihat anak SD saja begitu tegangnya menerima rapor, tapi masih mending kalau di dunia orang anak SD diberikan catatan rapor itu, kalau dia misalnya tidak naik kelas, gurunya akan mengatakan, ini rapormu nak, jangan dulu dibuka nanti di rumah. Sebagai bentuk penghormatan, karena mungkin dia dihormati supaya dia tidak dipermalukan di hadapan teman-temannya. Maka gurunya mengatakan jangan dulu dibuka nak, nanti di rumah dibuka. Itu di dunia dihormati. Tapi orang-orang kafir di hari kiamat, saking hinanya mereka dalam pemberian catatan amalannya saja, Allah mengatakan kepadanya, wa amman utiya kitabahu bi shimalihi. Barang siapa yang diberikan catatan amalannya dari sebelah kirinya, dalam ayat yang lain wara'a dhahri, di belakang punggungnya, maka tangan kiri mereka nanti dibuat menghadap ke belakang seperti ini, kemudian dilemparkan kitab catatan itu di belakang punggungnya, tidak diberikan baik-baik. Dan di hadapan manusia semuanya, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, semua akan menyaksikan, tidak diberikan baik-baik seperti ini, tapi dilemparkan dari belakang punggung mereka, ambil catatan keburukannya. Maka ini sudah bentuk penyiksaan hati, penyiksaan batin untuk mereka sebelum disediakan siksa yang pedih di akhirat, siksa fisik. Jamaah rahimakumullah. Maka ini sangat menegangkan. Liyura a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar biji zarrah, maka biji zarrah itu berbeda pendapat ulama kita. Apa maksud dari biji zarrah itu? Pendapat yang pertama menyebutkan bahwasanya biji zarrah itu adalah semut kecil. Bahkan disebutkan di sini semut yang baru lahir. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam bentuk seperti semut-semut kecil dengan rupa manusia. Jadi mereka orang-orang sombong nanti di hari kiamat dibangkitkan seperti ukuran semut.
kemudian diinjak-injak, disebabkan karena di dunia mereka menyombongkan dan membuat diri mereka selalu ingin ditinggikan. Lah akhirnya di hari kiamat dihinakan oleh Allah dalam keadaan dijadikan seperti bentuk semut kecil, lalu diinjak-injaklah mereka disebabkan karena kesombongannya di dunia. Wallahu dzalik. Ya. Maka ini pendapat yang pertama. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah itu ya seperti semut yang kecil. Ada juga yang mengatakan biji zarrah itu maksudnya ketika seorang meletakkan debu di atas tangannya, kemudian dia hempaskan sisa debu itu seperti ini, maka sisa-sisa debu yang menempel di tangannya itulah yang dimaksud dengan biji zarrah. Sangat kecil. Iya. Ada juga mengatakan bahwasanya biji zarrah itu seperti partikel-partikel kecil yang kita lihat di sela-sela cahaya matahari. Biasa kalau di rumah itu ada seng yang lubang seng itu masuk cahaya matahari itu, di lubang seng itu ada biasa kita lihat seperti titik-titik ya yang kelihatan dari sinar matahari tersebut. Itulah biji zarrah. Itulah biji zarrah. Makanya Allah mengatakan meskipun sebesar biji zarrah dia akan melihat balasannya. Dia akan melihat balasannya. Jemaah rahmatullah. Ya. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan secara umum maksud dari zarrah adalah ibarat dari sesuatu yang paling sedikit dan paling terkecil yang tidak bisa mungkin dilihat oleh mata. Ya, makanya ini ayat merupakan motivasi bagi kita agar jangan sampai kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrin." Takutlah kalian kepada neraka meskipun kalian bersedekah dengan sebutir biji kurma. Takutlah kalian kepada neraka dengan meskipun sebiji kurma kalian sedekahkan. Atau kalau tidak bisa dengan perkataan yang baik. Ya. Dan Nabi mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin qaliq." Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun kalian bertemu dengan saudara kalian dalam wajah tersenyum. Ini kebaikan semua. Kebaikan semua, tersenyum saja, menggerakkan beberapa senti bibir kita termasuk kebaikan. Ya, untuk menghibur saudara kita termasuk kebaikan dan itu akan dibalas oleh Allah. Senyum dibalas oleh Allah. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, semuanya akan dibalas. Ya, bukan Nabi SAW tapi perkataan Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah." Betapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amalan besar menjadi kecil disebabkan karena niat. Jadi tergantung pada niatnya. Boleh jadi kita cuma pungut sampah di jalan, kita masukkan di tempat sampah, tidak ada orang yang melihat kita betul-betul ikhlas di situ, ikhlas betul karena Allah, bukan karena mau dipuji atau tidak ada hal-hal yang lain yang kita inginkan, maka boleh jadi buang sampah itu menjadi sesuatu yang sangat besar di sisi Allah. Ya, Allah Maha Mulia, jangan sekalian, Allah Maha Mulia. Ya, dengan kebaikan sekecil apapun yang kita kerjakan. Sebaliknya juga, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa mengerjakan kejahatan, keburukan sebesar biji zarrah, dia akan melihat juga balasannya. Ya. Makanya Nabi juga mengatakan, iyyakum wa muhqiratidz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa yang ringan atau dosa-dosa yang kecil, karena sesungguhnya dosa-dosa tersebut berkumpul pada diri seseorang sampai dia dibinasakan dengan dosa tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka Nabi mengatakan, bukankah gunung itu terdiri dari tumpukan batu-batu kecil? Ya, tumpukan batu-batu kecil. Jadi jika dosa tersebut ditumpuk sehingga sampai nanti sebesar gunung, maka dia akan membinasakan kita di hari kiamat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, makanya jemaah sekalian, sebagai kesimpulan bahwasanya ya, hendaknya ayat ini betul-betul menjadikan kita termotivasi untuk melakukan amalan sekecil apapun dan menghindari keburukan sekecil apapun itu. Ya, jemaah rahimakumullah. Ya, karena kita tidak tahu amalan apakah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya, Nabi mengatakan, aku melihat seorang laki-laki mondar-mandir di dalam surga gara-gara apa? Gara-gara dia hanya menyingkirkan batang pohon yang menghalangi manusia dari jalan. Di batang pohon saja dia kasih pinggir-pinggir supaya jalannya manusia bisa lancar, maka itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini.
ini masih banyak yang sebenarnya yang bisa kita sampaikan, namun waktu yang membatasi kita. Semoga apa yang kita sampaikan ini mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memotivasi kita untuk betul-betul tulus dan mempersiapkan diri kita menghadapi hari kebangkitan dengan memperbanyak amalan-amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi